Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelahiran Nabi Nuh alaihissalam. Di sudut terpencil dunia, di sebuah desa yang dikelilingi oleh keindahan alam dan misteri tak berujung, hiduplah Lami bin Metwalih bersama istrinya yang cantik dan taat beribadah. Mereka adalah pasangan yang hidup serasi dan penuh kasih sayang, menjalani hari-hari dalam ketenangan dan ketaatan kepada Allah. Akan tetapi, desas-desus dan kisah-kisah lama dari nenek moyang mereka menghantui pikiran dan hati Lami. Kisah-kisah tentang Al-Murkibun, makhluk suci malaikat pengawas dari langit, terus menerpa pikiran Lami. Desas-desus itu menyebutkan bahwa Al-Murkibun kadang-kadang turun ke bumi dan berinteraksi dengan manusia, meninggalkan tanda-tanda dan keajaiban yang mencengangkan dan membingungkan. Lami dengan penuh ketakutan dan harap menantikan kedatangan buah hati mereka sambil merenung dan bertanya-tanya, apakah anak yang akan lahir nanti akan membawa keberkahan atau misteri yang lebih besar. Malam itu, langit desa tampak berbeda. Gemerlap bintang menyinari kegelapan dengan cahaya yang begitu terang dan memukau. Lami bin Metwalih duduk di depan rumahnya, mata terpejam rapat merenung dalam doa dan pengharapan. Istrinya, wanita solihah yang tengah mengandung, datang mendekat duduk di sampingnya dan menyandarkan kepalanya di bahu Lami. Suamiku, malam ini aku bermimpi lagi, bisik istrinya dengan suara pelan namun penuh makna. Lami membuka matanya, menatap istrinya dengan penuh perhatian. Mimpi apa yang kau lihat sayangku? Istrinya menarik nafas panjang. Aku melihat cahaya terang menyinari seluruh desa. Cahaya itu begitu hangat dan penuh kasih. Dari cahaya itu muncul suara-suara lembut yang menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Lami merasakan detak jantungnya berdebar kencang, mencoba meresapi makna di balik mimpi istrinya itu. Mungkin itu pertanda sayang. Mungkin itu pertanda bahwa anak kita akan menjadi sumber berkah dan kebahagiaan. Namun dalam hati Lami, keraguan mulai tumbuh. Dia teringat akan kisah-kisah Al-Murkibun, makhluk suci yang diyakini dapat turun dan menjalin hubungan misterius dengan dunia manusia. Apakah mungkin? Batin Lami, anak kami memiliki hubungan dengan Al-Murkibun. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan kejadian-kejadian ajaib. Bunga-bunga di desa tampak lebih indah dan udara terasa penuh dengan keharuman yang memabukkan. Lami dan istrinya sering terlibat dalam dialog penuh makna, membahas mimpi-mimpi dan tanda-tanda yang mereka alami. Suamiku, aku merasa seperti ada yang berbeda dengan kehamilan ini. Aku merasa begitu dekat dengan Allah dan sering mendengar bisikan-bisikan lembut yang mengajarkan aku tentang kebaikan dan kasih sayang. Lami menggenggam tangan istrinya, mencoba memberi dukungan dan ketenangan. Kita harus bersyukur kepada Allah atas apa yang Dia berikan kepada kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut anak kita. Ketika hari kelahiran tiba, seluruh desa berkumpul merasakan kehadiran keajaiban yang besar. Cahaya ajaib kembali menyinari rumah Lami, dan suara-suara indah terdengar mengisi hati semua yang hadir dengan kedamaian dan kebahagiaan. Namun Lami merasakan konflik batin yang mendalam. Dia mencoba untuk bersyukur dan merasa bahagia. Namun keraguan dan ketakutan terus menghantuinya.
Apakah benar anak ini adalah anakku? Gumam Lamik dalam hati. Apakah dia memiliki hubungan dengan almarhum? Dengan mata berkaca-kaca dan penuh harap, Lamik berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi semua yang akan terjadi selanjutnya dalam hidup mereka. Ketika matahari enggan menampakkan sinarnya di dalam kamar bayi, Nuh yang baru lahir terbaring dengan tenang, diselimuti cahaya suci yang melimpah. Lamik berdiri di samping jendela, memandangi langit yang muram. Jiwanya dihantui oleh keraguan dan ketakutan. Sementara itu, istrinya bangun merasa lemah, namun dikuatkan oleh cinta kepada bayi mereka dan kepada Allah. Dia mendekati Lamik menyentuh baunya lembut. Suamiku, apa yang mengganggumu? Kita telah dianugerahi seorang putra yang indah. Lamik menghela nafas, mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya. Akhirnya ia berkata, "Aku merasa takut. Aku merasa ada sesuatu yang luar biasa tentang Nuh. Sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Istri Lamik memeluknya, mencoba memberikan kekuatan dan ketenangan. Apakah ini tentang kisah almarhum? Apakah kamu khawatir bahwa Nuh memiliki hubungan dengan mereka? Lamik mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu dan aku mencintai Nuh, tapi aku perlu tahu kebenarannya. Istri Lamik menatapnya dalam, lalu berkata dengan lembut namun teguh, "Nuh adalah anak kita, Lamik. Aku tidak pernah berhubungan dengan makhluk lain selain kamu. Kita harus mempercayai rencana Allah dan tahu bahwa Dia tidak akan memberikan kita beban yang tidak kita mampu tanggung." Mereka berdua duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah Nuh yang damai dan unsurnya yang luar biasa. Mereka kemudian mulai dialog, berbicara dengan tanda-tanda dan mimpi yang telah mereka alami. Apakah kamu ingat mimpi tentang cahaya terang dan suara-suara yang menyanyikan pujian-pujian kepada Allah? Tanya Lamik. Ya, suamiku. Aku merasa itu adalah tanda dari Allah bahwa Nuh akan menjadi sumber kebahagiaan dan berkah. Jawab istrinya. Aku ingin mempercayai hal itu, dan aku akan berusaha, kata Lamik. Merasa sedikit lebih baik dan merasakan mendapat dukungan dari istrinya. Mereka berdoa bersama memohon petunjuk kekuatan dan kebijaksanaan untuk dapat memahami serta menerima dengan hati terbuka semua yang telah dan akan terjadi. Mereka berkomitmen untuk saling mendukung dan membesarkan Nuh dengan penuh cinta, kasih sayang, dan pengertian, apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Bulan-bulan berlalu, dan Nuh tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa. Dengan mata yang bersinar terang dan senyuman yang mempesona, Nuh memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Anak-anak desa sering berkumpul di sekitar Nabi Nuh, tertarik oleh kehangatan dan kasih sayang yang diberikannya. Lamik dan istrinya, walau kadang-kadang masih merasa khawatir dan ragu, berusaha keras untuk mendidik Nuh dengan ajaran dan nilai-nilai yang baik. Suatu hari, ketika Nuh berusia beberapa tahun, Lamik membawanya ke bukit di tepi desa. Mereka duduk di atas batu besar, menikmati pemandangan desa dan langit yang luas. Lamik mengambil nafas dalam-dalam dan berbicara kepada Nuh dengan suara penuh kelembutan. Nuh anakku, apakah kamu tahu bahwa kamu sangat istimewa? Allah telah memberikanmu banyak berkah dan karunia. Kata Lamik mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Nuh menatap Lamik dengan matanya yang bersinar penuh kepolosan. Ayah, apa maksudmu? Apa yang membuatku istimewa? Tanyanya dengan suara penuh keingintahuan.
Lami tersenyum mencoba menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Kamu dilahirkan dengan tanda-tanda yang ajaib, Nuh. Banyak orang di desa ini percaya bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Nuh tampak merenung, kemudian bertanya, "Tapi ayah, apa yang diinginkan Allah dariku?" Lami mengambil nafas dalam-dalam, mencari petunjuk dalam hatinya. Allah menginginkan kita melakukan yang terbaik untuk mencintai dan merawat orang lain, dan untuk selalu beribadah dan bersyukur kepadanya. Apakah Al-Murakibun juga melakukan hal yang sama, ayah? Tanya Nuh dengan nada suara yang mencerminkan ketulusan dan kepolosan. Lami terkejut mendengar pertanyaan Nuh. Dia merasa berat untuk menjawab, tetapi dia tahu bahwa dia harus jujur. Al-Murkibun adalah makhluk yang misterius, Nuh. Mereka adalah pengawas, dan banyak kisah yang telah diungkapkan tentang mereka. Tapi ingatlah, kita harus selalu mengandalkan kepercayaan kita kepada Allah dan petunjuknya. Nuh mengangguk, seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan oleh Lami. Ayah, aku akan berusaha menjadi anak yang baik, dan aku akan selalu mencari petunjuk dari Allah. Lami merasa sedikit lega, merasa bahwa Nuh adalah anak yang penuh kebijaksanaan dan pengertian. Mereka berpelukan merasakan kehangatan dan kasih sayang yang mengalir di antara mereka, dan bersyukur kepada Allah atas petunjuk dan cintanya yang tak berakhir. Tahun-tahun berlalu, dan Nuh tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana, penuh kasih dan dituntun oleh ketakwaan. Desa itu berkembang dengan kehadiran Nuh. Bunga-bunga bermekaran lebih indah, dan hasil panen selalu melimpah. Nuh yang dicintai oleh orang-orang desa, dan kata-katanya selalu dinanti-nanti, karena setiap kalimat yang diucapkannya membawa kedamaian dan hikmah. Suatu hari, Lami memandang langit yang biru, dan mendapati awan-awan berkumpul. Seolah membawa pesan dari langit, dia mengajak Nuh berjalan-jalan melintasi bukit-bukit hijau, menyusuri jalan-jalan desa yang damai. Setelah berjalan dalam diam, Lami akhirnya memecah keheningan. Nuh, hidup ini penuh dengan misteri dan pertanyaan. Dari kecil kita dihadapkan pada banyak tanda dan keajaiban yang melingkupi kehadiranmu, kata Lami dengan penuh emosi. Bukit ini akan menjadi saksi, di mana kamu kelak akan melakukan sesuatu yang sangat besar, namun juga penolakan. Nuh dengan cahaya yang memancarkan cahaya ketenangan menatap Lami. Ayah, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berserah kepada kehendaknya, jawab Nuh lembut. Kamu telah tumbuh menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan bagi kita semua, Nuh. Aku percaya bahwa Allah memiliki rencana besar terhadapmu, kata Lami. Matanya berkaca-kaca, menggenggam tangan ayahnya memberi dukungan dan kekuatan. Ayah, Allah menciptakan kita dengan rencana dan hikmahnya. Kita harus percaya dan mengikuti petunjuknya dengan hati yang tulus dan penuh kepercayaan. Saat matahari tenggelam, melukis langit dengan warna-warna yang indah, Lami dan Nuh berdoa bersama memohon petunjuk dan berkat dari Allah. Mereka merasa damai penuh harapan dan ketenangan dalam menghadapi masa depan yang misterius, namun juga penuh berkah. Mereka kembali ke desa dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan bahwa dalam semua keajaiban dan misteri yang ada, hikmah Allah selalu menyertai mereka, membimbing setiap langkah dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan dan keraguan yang mungkin ada dalam hati. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.